warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, selamat datang di podcast BEM FST UAI. Perkenalkan, nama aku Aksya Adila Fitri yang biasa dipanggil Caca. Di sini aku sebagai host pada podcast sesi kali ini, yang dimana kita akan membahas topik yang menarik bareng bintang tamu spesial kita nih, yaitu tentang pengelolaan limbah organik dan industri bersama Dr. Tiara Puspaningrum, STPMT, dan juga Dr. Handanita Noriko MS dari Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Bioteknologi. Halo Ibu, terima kasih udah datang Bu. Jadi kita nih ada 4 pertanyaan masing-masing dan kita pengobrolannya santai aja kali ya Ibu. Mungkin dari Ibu Mita dulu. Gini Bu, bagaimana kondisi limbah organik di Indonesia saat ini dan apa tantangan terbesar dalam penanganannya? Ya, terima kasih Mbak. Panggilannya siapa ya? Caca Ibu. Mbak Caca dari Gizi. dari Gizi ya. Begini ya Mbak Caca ya, masalah sampah ya itu benar-benar dikatakan masalah yang besar ya. Karena kemampuan alam ini untuk mendegradasi sampah boleh dikatakan lambat dibandingkan dengan manusia sebagai produsen sampah. Ya. Kita tahu bahwa sampah itu dibagi ada sampah organik. Ya, sampah organik itu misalnya dari limbah-limbah makhluk hidup, dari daun, ya, dari batang, kemudian dari manusia misalnya, dari darah, tulang, dari hewan juga demikian. Ya, itu namanya organik. Nah, kemudian yang terbesar lagi yang sangat penting adalah limbah yang merupakan kemasan, kebanyakan kemasan. Misalnya dari plastik, kemudian dari botol, bahan-bahan botol, kaca. Ada lagi itu limbah yang berbentuk padatan. Ada lagi limbah-limbah yang berbentuk cair, ya. Yang cair ini juga ada yang organik, ya, maupun anorganik. Yang organik misalnya limbah dari rumah sakit, darah dan sebagainya masuk ke dalam badan air, gitu ya. Nah, di situ juga perlu pengelolaan. Nah, kemudian ada juga yang tadi limbah-limbah hasil dari industri yang dia itu dibuang ke badan air. Ya, itu menimbulkan pencemaran. Nah, misalnya terutama dari bahan-bahan logam berat, itu sangat berbahaya buat manusia. Belum lagi yang dikeluarkan bentuk gas. Ya. Nah, ketika dikeluarkan dalam bentuk gas, ketika terjadinya hujan, maka dia akan bereaksi dengan air dan kemudian jatuh ke bumi. Nah, jatuhnya ke bumi itu karena adanya reaksi-reaksi kimia dengan air dan gas-gas sehingga menyebabkan ya terjadinya hujan asam. Ya. Kemudian kembali lagi ke gas tadi, misalnya dia belum hujan nih, lama kemarau misalnya, maka dia akan menutupi atmosfer dan menjadi memberikan dampak terhadap pembentukan gas rumah kaca. Jadi seperti kita di dalam ruangan yang sekelilingnya kaca, bagaimana rasanya? Panas. Mungkin panas, pengap. Panas, pengap. Nah, itulah yang dirasakan di bumi ketika dikelilingi oleh gas rumah kaca. Adanya gas rumah kaca dampaknya besar sekali. Nanti kita bisa uraikan ya. Nah, semua ini menimbulkan permasalahan kalau kita tidak kelola dengan baik. Nah, makanya ada Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam. Nah, disinilah peranannya. Nah, terjadinya peningkatan limbah ini itu selain dari jumlah manusia, juga karena adanya revolusi industri. Ya, tahun 1750-an itu sudah diawali dan terus sampai sekarang. Seperti itu. Nah, ini kesadaran untuk mengelola limbah itu boleh dikatakan sangat rendah. Kenapa? Kalau dari industri itu akan membuat produk itu harganya meningkat ketika kita harus membuat pengolahan limbah. Ya, itu dibebankan oleh konsumen. Itu jadi permasalahan. Tetapi kita tidak bisa cuek boleh dikatakan untuk masalah itu. Karena apa? Karena menimbulkan bahaya buat diri kita, manusia, dan juga bahaya buat makhluk hidup dan ekosistem. Jadi permasalahan limbah ini sangat besar, panjang. Jadi harus mendapatkan perhatian yang besar. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, buat teknik industri.
bagaimana limbah industri berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan, khususnya di sektor manufaktur, Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Industri ini kegiatannya memerlukan input berupa bahan baku, bahan penolong, kemudian bahan tambahan lainnya, kemudian melakukan suatu proses produksi dan menghasilkan produk samping, dan juga limbah. Nah, limbah ini terdiri dari 3 jenis, limbah cair, limbah padat, dan juga udara atau kita sebut sebagai emisi udara. Nah, dari pemrosesan itu masing-masing limbah ini berdampak terhadap lingkungan. Misalkan limbah cair apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran ke badan air, maupun ke air tanah, dan nantinya juga akan berisiko terhadap kesehatan manusia. Kemudian limbah padat jika tidak dikelola dengan baik juga akan menimbulkan pencemaran di tanah, kemudian bisa berpengaruh juga terhadap kesuburan lahan pertanian, dan juga berisiko terhadap kesehatan manusia juga karena berpotensi untuk masuk ke rantai makanan. Kemudian untuk limbah gas atau emisi, kita juga tahu ya bahwa setiap proses yang menggunakan energi, bahan-bahan itu menghasilkan emisi, tidak hanya dari mesin-mesin dan juga transportasi, tetapi masing-masing bahan dan energi itu memiliki emisi yang nantinya berdampak lebih lanjut terhadap gas rumah kaca. Tadi mungkin sudah disebutkan oleh Bu Nita. Nah, selanjutnya nih Bu, mikroorganisme apa saja yang umum digunakan untuk mengurai limbah organik dan bagaimana proses kerjanya, Bu? Baik ya, tadi kami sudah mengatakan bahwa ada limbah yaitu organik. Nah, limbah organik ini insya Allah alam ini mudah untuk mendaurnya, mengembalikannya ya menjadi bahan-bahan organik kembali yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, Lactobacillus ya. Nah, ada suatu produk yang sudah dibuat lewat industri ya, namanya misalnya E4, itu kumpulan dari berbagai bakteri Bacillus. Bakteri ini mempunyai kemampuan untuk menghancurkan bahan-bahan organik, misalnya dari manusia, serasa-serasa, daun-daunan dan sebagainya, dalam keadaan anaerob, artinya tidak ada udara. Ya. Efeknya, ya, tentunya dia akan menghasilkan misalnya asam laktat. Ya. Awalnya pirufat, kemudian menjadi asam laktat. Nah, ketika berproses itu mengeluarkan gas CO2. Ya. Kemudian ada lagi gas-gas misalnya gas metan misalnya ya. Itu juga dihasilkan oleh bakteri yang juga menghancurkan bahan organik, misalnya dari kotoran hewan seperti itu. Nah, bahan-bahan organik ini yang misalnya dari sampah-sampah, sampah dari pasar dan sebagainya, sebaiknya itu dipilah antara yang organik dan anorganik. Kemudian kita lakukan penambahan dengan E4 tadi, walaupun ada proses pembuatannya. Misalnya yang pertama dari limbah-limbah tersebut, misalnya sayuran lah ya, itu dipotong-potong dulu. Banyak metode ya, ada yang ditaruh di dalam tong, tapi yang ibu buat itu langsung di dalam tanah. Jadi potongan sayur-sayuran ataupun apa yang dari dapur dimasukkan setelah tidak ada plastik dan sebagainya. Kemudian tadi Bu sampaikan dia akan mengeluarkan asam laktat. Makanya ditambahkan dengan sedikit kapur gitu. Kemudian dicampurkan lagi E4. Ada ukurannya misalnya 1 sendok makan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi molase atau gula. Kenapa? Karena gula ini bisa mempercepat pertumbuhan bakteri yang ada di E4 gitu. Kemudian ada lagi zat lagi ya, ini yang ibu hasil penelitian ibu kemarin berhasil ibu tambahkan dengan yang namanya asam humat dengan ukuran 1 gram saja gitu. Kemudian ditambahkan lagi, ini metodenya macam-macam. Kalau cuman yang ibu lakukan itu. Kemudian ibu tambahkan lagi dengan kotoran hewan. Ya, kotoran hewan saya dari sapi atau ayam. Nah, setelah itu baru ditutup dengan tanah sedikit saja. Nah, keesokan harinya kita bisa isi lagi seperti itu dengan campuran seperti itu. Nah, kondisi ini
Kalau tadi yang Ibu sampaikan dengan metode yang lama tanpa asam umat misalnya, itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan bahkan 6 bulan. Tetapi dengan formulasi yang Ibu coba buat ini, alhamdulillah waktu yang 3 bulan bisa menjadi 1 bulan. Nah ini kebetulan kalau nanti mau dimunculkan di dalam podcast ini videonya, itu jadi tanah benar-benar dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi kita sudah tidak melihat lagi serasa yang tadinya sisa-sisa daun, rumput, sisa-sisa itu udah nggak ngelihat sama sekali. Udah benar-benar jadi tanah. Ya berbeda dengan kalau yang formulasi yang biasanya dia akan masih berbentuk serasa. Ya, seperti itu ya. Jadi sumber-sumber bahan organik itu banyak. Gitu ya, itu yang harus dikelola. Pertanyaan kedua buat Ibu Tika. Apakah ada teknologi yang mampu mengubah limbah industri menjadi produk bernilai tambah seperti limbah plastik menjadi bahan bakar atau bahan baku baru? Iya, baik, memang banyak sekali ya teknologi yang mampu mengubah limbah menjadi suatu produk yang bernilai tambah. Kalau di industri kita sebut limbah sebenarnya sebagai hasil samping. Jadi tidak ada istilah limbah karena setiap limbah itu pada dasarnya bisa kita manfaatkan dengan suatu pengolahan tertentu menjadi produk bernilai tambah. Misalkan limbah padat dari suatu industri, contohnya dari industri pertanian biasanya masih mengandung karbon maupun lignoselulosa tinggi seperti contohnya tempurung kelapa, kemudian tandan kosong kelapa sawit, kemudian sekam padi. Nah, itu masih kita bisa olah dengan teknologi pirolisis sehingga menjadi produk arang atau ketika diolah lebih lanjut menjadi arang aktif yang mana nilai tambahnya juga lebih tinggi. Nah, ketika kita optimalkan proses pirolisisnya, maka kita bisa peroleh hasil samping lagi, yaitu asap cair dan juga bioil. Jadi setiap limbah yang dihasilkan kita bisa manfaatkan menjadi suatu produk bernilai tambah. Nah, arang itu juga kita bisa ubah nih dari waste to energy. Jadi bisa kita manfaatkan menjadi energi untuk di industri tersebut maupun bisa juga ditransfer ke industri lain. Ya, contoh selanjutnya kita juga bisa manfaatkan limbah-limbah dari industri manufaktur juga, misalkan dari plastik itu kita juga bisa olah dengan teknologi gasifikasi menjadi gas sintetis. Nah, kemudian teknologi terbaru juga ya mungkin sudah banyak dilakukan saat ini, kita juga bisa manfaatkan nih limbah-limbah yang masih mengandung material atau mineral yang bermanfaat dengan teknologi nano atau nanoteknologi menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi dan memiliki efektivitas lebih tinggi. Contohnya pada industri yang menggunakan boiler, mereka menghasilkan abu kettle dari boiler tersebut. Nah, abu kettle ini yang mana biasa kita sebut sebagai limbah, ternyata masih mengandung silika atau SiO2 yang memiliki pemanfaatan sangat luas ya. Nah, dari abu kettle ini kita bisa sintesis silikanya dengan teknologi nano menjadi nanosilika sehingga pemanfaatannya menjadi lebih luas lagi dan lebih efektif lagi. Kemudian kalau di limbah cair, kalau tadi kita bisa bicara limbah padat, kalau untuk limbah cair kita juga bisa manfaatkan ya dengan berbagai teknologi dari teknologi biologis, mungkin tadi sudah disebutkan sedikit oleh Bu Nita. Kemudian kalau di industri kami biasanya limbah-limbah cair itu kita olah lagi kalau bisa, kalau masih memiliki ambang batas yang aman, kita bisa recycle menjadi air untuk pencucian. Kalau misalkan sudah tidak bisa diolah atau di-recycle lagi, maka kita bisa olah menjadi pupuk cair dan lain sebagainya. Tergantung dengan karakteristik dari limbah dan teknologi yang tersedia. Oke, pertanyaan ketiga buat Ibu Nita nih. Apakah ada mikroorganisme yang berpotensi mengurai plastik atau limbah anorganik lain yang sulit terurai? Baik,
Makasih. Sebelum menjawab, Ibu merefer dulu tadi kita saling mengisi. Jadi tadi disebutkan ada silika ya. Silika itu kalau di tanaman tuh bisa dijadikan untuk boleh dikatakan melindungi tanaman dari serangan hama. Jadi misalnya ada limbah silika gitu ya, itu bisa kita transform ya, kita convert menjadi silika yang bisa diabsorb oleh tanaman, dan itu mengurangi penggunaan pestisida yang berbahaya. Ya, jadi pengolahan bahan-bahan anorganik tadi itu luar biasa bisa dimanfaatkan kembali gitu ya. Kemudian untuk plastik sendiri, ini masalahnya udah darurat plastik. Kalian tahu bahwa sangat sulit untuk didaur di tanah secara alami. Belum lagi ketika terlempar ke sungai, dia terbawa oleh air, ke lempar-lempar di batu dan sebagainya, terkikis sehingga dia menyebabkan mikroplastik yang sangat berbahaya, misalnya tadi masuk ke dalam rantai makanan, masuk ke dalam ikan, kemudian nanti masuk ke manusia, akhirnya manusia juga kemakan dari mikroplastik ini. Ya, yang tanpa kita sadari, kosmetik tuh banyak juga menghasilkan mikroplastik. Ya, itu yang untuk scrub tuh itu mikroplastik. Ya, terus kita bawa air dengan tidak merasa bersalah. Padahal bakteri untuk menguraikan plastik ini aplikasinya masih belum. Ya, itu baru di dalam penelitian. Ya, dia tergolong dalam Pseudomonas. Bakteri ini sebenarnya Tuhan Maha Pengasih itu diketemukan di dalam limbah rumah sakit, terutama di bahan-bahan infeksius. Dia terdapat pada bahan infeksius gitu. Kemudian dia tuh mampu membuat biofilm. Biofilm tuh seperti kayak plastik gitu. Nah, itu melindungi dirinya. Jadi sangat sulit untuk mematikan dia gitu. Ya, terutama yang jadi bahan-bahan yang tadinya patogen atau berbahaya itu sulit untuk dimatikan ya. Tetapi manfaatnya ternyata bakteri Pseudomonas ini ya, yang pada limbah rumah sakit tadi dan terdapat pada bahan organik, dia mampu menguraikan plastik gitu. Cuman ini masih dalam penelitian, aplikasinya masih belum. Nah, oleh sebab itu kita harus perlahan-lahan nih mengurangi contohnya plastik tadi ya, mengurangi plastik, pemanfaatan plastik untuk sehari-hari, paling tidak mengurangi gitu. Sulit mungkin kita sampai kebijakan gitu ya, ke pabrik-pabrik dan sebagainya. Ke diri kita sendiri deh, kita bagaimana caranya mengurangi penggunaan kita plastik. Misalnya udah kita bawa minum aja dari rumah, kita bisa bawa tumbler, itu ngurangin plastik banyak gitu. Ya, itu sebagai contoh ya, gitu kira-kira ya. Oke, pertanyaan ketiga buat Ibu Tiara. Apa tantangan terbesar dalam mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan ke dalam lini produksi yang sudah ada, Ibu? Iya, baik. Ketika kita bicara mau mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan ke industri yang sudah ada, pasti salah satu tantangan terbesarnya adalah biaya investasi ya. Karena proses untuk instalasi teknologi ramah lingkungan ke industri itu juga memerlukan biaya dan juga teknologi yang baru, dan juga mungkin SDM-nya kita juga belum terbiasa. Tetapi pada saat ini di industri-industri juga kita sudah mulai ada pergeseran paradigma atau pergeseran mindset dari yang tadinya berfokus kepada end of pipe treatment atau ke pengolahan limbah yang sudah ada, kita mulai bergeser ke upaya pencegahan atau preventif. Jadi sebelum limbah itu dihasilkan, kita berupaya nih bagaimana limbah bisa diminimalkan dari sumbernya. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya itu agar industri ini menuju kepada industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, beberapa upaya sebelum kita berbicara terkait pengolahan limbah, upaya untuk pencegahannya kita bisa lakukan konsep atau strategi produksi bersih atau cleaner production untuk meminimalisasi limbah dari sumbernya. Kemudian saat ini juga sedang ramai ya kita bicara terkait konsep circular economy.
Nah, kita juga sudah mulai terapkan ke industri. Bagaimana strategi 9R itu diterapkan ke industri agar meminimalkan limbah dari sumbernya, sehingga untuk proses pengolahan limbah kita juga bisa minimalkan biayanya. Pertanyaan keempat nih buat Ibu Nita, apakah ada inovasi terbaru dalam pemilihan atau rekayasa mikroorganisme yang lebih efektif untuk pengolahan limbah organik nih Bu? Ya, jadi untuk pengolahan atau penguraian limbah organik ini, Ya. Oke. Untuk limbah organik ini boleh dikatakan saat ini alhamdulillah cukup efektif dengan ada yang ada. Cuman kalau untuk anorganik sedang dicoba untuk dengan menggunakan E. coli kemudian dikombinasikan dengan gennya Pseudomonas sehingga nanti E. coli juga bisa menghancurkan plastik. Tetapi kalau untuk limbah organik sendiri itu boleh dikatakan bakteri-bakteri Lactobacillus, golongan Bacillus ya insya Allah itu cukup efektif, sudah efektif. Cuman permasalahannya adalah saat ini khusus di rumah tangga ya dan juga pasar dan sebagainya itu bercampur gitu antara limbah organik dan anorganik sehingga sulit gitu ya untuk penguraiannya, yang ini plastik, yang ini bakteri, organik gitu kan. Nah sekarang kita perlu nyari terobosan, misalnya ya untuk lingkungan, misalnya mungkin dari tingkat kecamatan gubernur ya membuat kebijakan pemilihan kecamatan yang ramah lingkungan. Nah mungkin nanti kecamatan pemenangnya itu pajaknya berkurang gitu untuk masyarakat itu, sehingga itu akan membuat masyarakat bergairah untuk memilah sampah, berbondong-bondong jadi semangat. Demikian juga misalnya pasar tuh kan campur tuh, kalau ngelihat tumpukannya masih bercampur organik anorganik. Itu dibuat aturan misalnya pasar ramah lingkungan. Ketika pasar itu mendapat label ya dari Pemda misalnya, maka pedagang di situ itu untuk membayar sewa itu berkurang gitu misalnya. Itu kan membuat gairah, ya semangat gitu. Jangan masalah sampah ini hanya sekedar slogan teoritis, karena risetnya itu juga belum tuntas gitu. Sedangkan kita menghasilkan terus limbah. Jadi tadi yang Ibu sampaikan ya Ibu Tiara bahwa bagaimana mengurangi kontribusi penghasil bahan-bahan penghasil limbah, satu, kedua menggairahkan masyarakat, memberikan apresiasi kepada masyarakat, pasar, sekolah, mungkin industri, perusahaan yang bisa mendapat label ramah lingkungan, dia akan mendapatkan semacam Reward gitu ya. Reward gitu dari pemerintah. Itu sih. Gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Ibu Tiara. Dalam pengolahan limbah industri, apa saja tantangannya dari segi efisiensi proses, biaya implementasi, dan pemenuhan regulasi, serta bagaimana cara mengatasinya, Ibu? Ya, terima kasih. Tadi mungkin sejalan juga ya dengan jawaban dari Bu Nita. Saat ini memang dari berbagai keterbatasan, kita sudah mulai ada campur tangan juga dari pemerintah dalam memberikan regulasi-regulasi terkait lingkungan. Misalkan untuk menangani limbah cair, sudah ada regulasi terkait baku mutu limbah cair yang aman untuk dibuang ke lingkungan. Nah, perusahaan dituntut untuk memenuhi baku mutu itu sebelum limbahnya itu dibuang ke badan air atau lingkungan, dan proses monitoring itu juga dilakukan secara berkala dan diawasi juga oleh KLHK. Selanjutnya pemerintah juga sudah mulai nih menerapkan regulasi push ya. Kalau di sini sebenarnya bukan suatu kewajiban, tetapi ada istilahnya proper atau program pemeringkatan kinerja perusahaan dari KLHK. Nah, sebenarnya bersifat sukarela, tetapi ketika industri memenuhi indikator-indikator proper dan memperoleh peringkat proper, maka itu menjadi nilai tambah untuk industri karena mampu meningkatkan citra perusahaan dan juga meningkatkan daya saing. Nah, kemudian ada juga
dorongan juga dari konsumen terkait produk-produk ramah lingkungan, terutama untuk produk-produk yang akan diekspor keluar. Seperti kita bisa terapkan eco-label untuk produk-produk ramah lingkungan. Kemudian juga untuk sertifikasi perusahaan ada ISO 14001 terkait sistem manajemen lingkungan. Nah, itu pun meskipun sukarela, tetapi ketika vendor-vendor atau konsumen membutuhkan perusahaan memiliki itu, maka perusahaan pun secara sukarela dan sadar akan berusaha untuk memenuhi sertifikasi tersebut, karena tidak hanya sertifikat yang diperoleh, tapi itu bisa membantu industri dalam mewujudkan industri yang lebih baik secara sistem manajemen lingkungannya. Oke, baik Ibu. Nah, kita nih ada satu pertanyaan gabungan Ibu buat bioteknologi dan juga buat teknik industri. Jadi pertanyaannya itu, jika bioteknologi dan teknik industri bersinergi, strategi apa yang paling efektif untuk mengolah limbah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas nih Bu? Baik, Ibu coba jawab ya. Jadi sifat dari masyarakat kita tuh selalu ingin mendapatkan keuntungan. Ya, contohnya nih, industri misalnya, Ibu nggak menyebutkan, misalnya dia mengeluarkan zat bau atau misalnya masyarakat dengan industri-industri industri rumah ya, itu misalnya ada pembuatan tahu, tempe gitu kan ya, itu kan dengan tenangnya membuang limbah ke selokan misalnya atau ke sungai kecil seperti itu kan. Belum lagi yang industri-industri besarnya mengeluarkan ketika musim hujan, dia keluarin tuh, dia gelontorkan, tahu-tahu sungai merah ya, dia mengeluarkannya juga malam hari. Karena apa? Karena pemikirannya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah sekarang kita rubah dulu gitu, gimana kita kita kasih reward yang tadi saya sudah sampaikan. Misalnya perusahaan-perusahaan yang bisa misalnya mengurangi ini industri dan sebagainya, misalnya pajaknya berkurang misalnya, itu akan menggairahkan. Karena kalau kita menunggu hasil dari penelitian bioteknologi itu membutuhkan waktu kan panjang, yang tadi Ibu sebutkan yang tentang plastik dan sebagainya masih membutuhkan waktu gitu untuk aplikasinya, sedangkan ini udah terdesak, udah darurat gitu, apalagi di negara-negara berkembang begitu kan ya. Nah, kalau kita mengharapkan lewat pendidikan juga lambat begitu ya. Jadi yang menurut Ibu diberikan reward buat penghasil limbah gitu ya. Sehingga bisa kerjasama dengan industri ya. Kalau dari biotek sendiri ya riset terus dilakukan, tetapi finally-nya kan masih panjang gitu. Makanya kita perlu mencari terobosan baru lewat reward kebijakan. Kalau dari Ibu sendiri ada penambahan? Iya, baik, sedikit menambahkan dari yang sudah disampaikan Bu Nita ya, dari industri sejalan juga ya. Sebelum kita berbicara terkait proses pengolahan limbah, apa sih yang tepat, kita perlu lakukan nih manajemen lingkungan industri, terutama sesuai hierarkinya. Yang pertama tadi sudah disebutkan ya, kita bisa mencegah timbulnya limbah dari sumbernya. Kemudian ketika sudah tidak dapat dicegah, maka kita kurangi atau reduce ya. Ketika sudah tidak dapat dikurangi, maka kita reuse, kemudian recycle. Kemudian kalau sudah tidak dapat di recycle lagi, baru kita cari treatment yang paling tepat. Nah, treatment yang paling tepat tadi ada banyak ya teknologi-teknologi yang sedang diteliti maupun yang sudah ada. Nah, tujuannya untuk meminimalkan polutan-polutan yang akan rilis ke lingkungan agar lebih aman. Jadi safe disposal ya, seperti itu. Jadi kita bersinergi untuk mewujudkan industri dan lingkungan secara umum yang lebih berkelanjutan. Oke, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Menurut aku sangat open-minded banget buat diri aku sendiri dan mungkin buat banyak orang nanti yang bakal nonton podcast kita kali ini. Nah, apakah dari Ibu ada closing statement nih? Mungkin dari Ibu Nita dulu.
Ya, khusus untuk pengolahan tadi limbah organik dan organik, ya mungkin tadi Ibu katakan kan selain reward itu memberikan kesempatan untuk generasi muda, ya. Reward pembiayaan penelitian, misalnya ini ada beasiswa, ya beasiswa untuk S2 atau dari S1, S2, S3 misalnya, atau sekaligus S1, S2, S3 atau S2, S3 gitu ya. Untuk apa? Fokus bagaimana menemukan bakteri, kemudian efektivitasnya ya untuk pengolahan bahan-bahan organik. Kalau organik sudah cukup lah ya, kita tinggal kemauan gitu ya. Yang bahan-bahan anorganik ini terutama plastik, styrofoam dan sebagainya. Karena itu kalau itu dibakar ya, kan tadi dipirolisis ya bisa ya sebenarnya untuk dijadikan solar lagi ya. Cuman memang reaksi-reaksi pembakaran itu menimbulkan efek gas ya. Emisi seperti itu. Jadi riset-riset bioteknologi mungkin diberikan grant bagi mereka anak muda yang mau melanjutkan studi tapi sampai tuntas bisa diaplikasikan temuannya seperti itu. Kalau dari Ibu Tira sendiri gimana nih Bu? Adakah closing statement buat kita atau pesan-pesan buat penonton podcast kita hari ini? Ya, baik. Jadi closing statement-nya ya, kalau terkait limbah industri, jadi limbah industri maupun limbah kita secara umum ya, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Industri juga bertanggung jawab untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan, tidak mencemari lingkungan ya. Kemudian kita sebagai masyarakat juga turut mengawasi, melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang juga nantinya akan berbahaya kepada kesehatan kita dan lingkungan. Kemudian dari pemerintah juga proaktif ya dalam mewujudkan industri-industri ini yang lebih berkelanjutan seperti itu. Seperti itu ya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya nih. Mungkin dari aku sendiri, aku sangat senang dengan percakapan tentang mikroorganisme seperti ini karena dari aku sendiri juga kan gizi itu kan ada makanan limbah-limbah seperti itu. Jadi aku jadi paham gitu caranya mengubah limbah tadi itu menjadi supaya dia tidak bikin kita polusi gitu ya Bu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya buat hari ini, buat podcast kita kali ini. Makasih semuanya yang udah nonton podcast kita kali ini. Mungkin kita bakal ngebahas banyak topik baru nanti di podcast selanjutnya. Akhiri dari aku, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.